Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, renungi baik-baik riwayat ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, ahli neraka memanggil malaikat, tetapi malaikat tidak memenuhi panggilan mereka selama 40 tahun. Wahai malaikat penjaga neraka, tolong kami, dengarkan kami. 40 tahun tidak dijawab. Setelah 40 tahun, barulah para malaikat mengatakan, percuma saja, sesungguhnya kalian akan menetap selamanya di dalam neraka ini. Lalu mereka memohon dan memanggil Rabb mereka, memanggil Allah. Kita tahu sifatnya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Tapi di saat itu sudah berbeda keadaannya. Allah tidak akan lagi memandang hamba-hamba yang durhaka ini yang masuk dalam api neraka. Mereka akan memanggil Rabb mereka dengan ucapan mereka. Disebutkan tadi dalam surah Al-Mu'minun yang sudah kita bacakan ayat 107. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Tuhan kami, kembalikan kami di dunia, keluarkan kami dari neraka ini. Dan kalau kami kembali ke dunia lalu kami kembali dengan amal-amal buruk kami lagi, sesungguhnya kami termasuk orang-orang zalim. Namun Allah, garis bawah ini, namun Allah tidak menjawab mereka seperti lamanya umurnya dunia. Berapa miliar tahun umur dunia ini? Begitu miliar tahun Allah tidak menjawab mereka. Maknanya mereka disiksa terus selama 24 jam itu. Setelah itu pun, setelah seumur dunia mereka tidak dijawab, Allah akan menyebutkan dan menjawab mereka. Tadi sudah kita bacakan Al-Mu'minun ayat 108. Yang Allah mengatakan, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah di dalamnya dalam kondisi terhina dan jangan pernah kalian mengajak bicara aku. Maka kata Abdullah bin Amr setelah itu kaum itu pun berputus asa. Tidak ada yang dapat mereka lakukan kecuali mengeluarkan nafas dan menariknya dengan merintih. Suara mereka menyerupai suara keledai. Mula-mulanya mengeluarkan nafas dan akhirnya menariknya dengan merintih. Sekali lagi riwayat ini riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih dan Al-Mundhiri juga sebutkan dalam At-Targhib At-Tarhib. Dalam riwayat yang lain dan riwayat sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna ahlan nari la yabkun. Sesungguhnya penghuni neraka pasti akan menangis. Hatta lau ujriyatus sufunu fi dumuhim lajarat. Kalau seandainya kapal-kapal akan dijalankan di atas genangan air mata mereka, niscaya akan bisa dijalankan karena penuhnya dengan genangan air mata mereka. Wa innahum la yabkuna dama, yakni makanad dam'i. Dan ketahuilah sungguhnya mereka akan menangis ya, darah ya, sebagai pengganti tempat keluarnya air mata. Jadi biar sudah darah yang keluar, tetap tidak ada manfaatnya lagi. Saudaraku seiman, sebelum tiba hari penyesalanmu, maka selamatkan dirimu. Detik ini, hari ini Allah masih memberikan kita umur, ini adalah hari emas kita. Kalau masa lalu kita masih ada dosa, segala taubat nasuha. Perbaiki, apalagi kita berada di bulan suci Ramadan. Kalau yang lalu penuh dengan amal-amal saleh, maka jaga, konsistenkan, tingkatkan kualitasnya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita bertemu dengan Allah sendirian. Wasiat Atha bin Abi Rabah kepada salah satu khalifah Umayyah pada saat itu, pada saat beliau datang ke istananya, beliau mengatakan pada saat khalifah mengatakan ada hajat wahai ayahnya Muhammad. Ini julukannya Atha bin Abi Rabah. Kata dia, iya wahai Amir Mu'minin. Sambil berdiri menatap wajahnya khalifah pada saat itu sambil mengatakan, sesungguhnya engkau diciptakan oleh Allah lahir di muka bumi sendirian. Engkau juga beramal sendirian. Yang kau pilih, amalmu adalah sendirian, amal baik atau amal buruk. Dan engkau akan meninggal sendirian. Engkau akan dibangkitkan sendirian. Dan engkau akan mempertanggungjawabkan amalmu sendirian. Sungguh demi Allah, semua singgasana dan sekitarmu ini, dayang-dayang, para menteri tidak bermanfaat bagi kamu, kecuali kalau kau bertakwa kepada Allah. Maka khalifah pun sempat menangis dan mengatakan jazakallahu khairan. Kita tutup teman-teman sekalian dengan beberapa statement para salafus salih. Bagaimana Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, menceritakan tentang keadaan para sahabat. Aku mengenal beberapa sahabat yang dekat denganku, maksudnya sahabat dia ya, yang mereka menghitung ucapannya dari Jumat ke Jumat. Artinya mereka hati-hati sekali. Ucapan yang diucapkan dari Jumat ke Jumat, semuanya hanya keluar yang bermanfaat. Apakah itu pahala atau minimal hal yang mubah.
Sarih As-Saqati, dia tidur pada saat mengantuk saja. Dan kalau tidak mengantuk, dia tidak tidur. Berapa banyak orang yang sengaja mencari tidur itu, padahal sebenarnya tidak butuh untuk tidur. Amr bin Abdul Qais melaksanakan sholat ratusan rakaat setiap harinya. Maksudnya adalah sholat-sholat tatawu atau tambahan. Hingga suatu ketika ada orang menjumpai dia lalu mengatakan begini, saya mau ngobrol sama anda. Maka dia mengatakan, tahan peredaran matahari, baru aku mau bicara denganmu. Maksudnya kalau sesuatu bermanfaat, ucapkan. Kalau tidak, coba tahan matahari baru kau bisa bicara. Saya tidak akan bicara apa-apa. Dalam kesempatan lain, lalu dia mengatakan pada orang-orang, bersegeralah, sungguh aku sedang terburu-buru. Ada yang tanya, anda terburu-buru mau kemana? Dia menjawab, sebentar lagi akan dicabut nyawaku. Artinya, dia menyadari bahwasanya dia akan mati. Tidak ada waktu untuk berbuat hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Daud At-Tai rahimahullah, beliau makan roti yang dibasahkan dengan air dan tidak mau makan roti kering. Dia sengaja makan yang ringkas dan cepat. Karena roti kalau dibasahin dengan air, cepat rapuh dan langsung bisa ditelan. Pertimbangannya waktu beliau ditanya, beliau mengatakan karena waktu yang dihabiskan untuk makan roti kering, karena cukup lama dikunyah, lebih lama daripada roti basah. Dan selisih waktunya bisa dimanfaatkan membaca 50 ayat Al-Quran. Begitu luar biasanya mereka. Sampai mereka melihat selisih makan saja, ya, yang pilih antara makanan kering sama basah, bisa digunakan untuk membaca 50 ayat. Berapa banyak orang di antara kita duduk 1 jam, 2 jam di satu tempat makan, membuang-buang waktu. Kalau sudah selesai makan, aktivitas yang lain. Tapi berapa banyak orang, bahkan di Ramadan, mall dibuka jam 10 pagi, mereka sudah masuk. Kalau ditanya kenapa, mau nunggu buka puasa. Akhi dan ukhti, bukankah jam 6 sore baru azan maghrib? Untuk apa kita mengisi waktu kita di mall yang di situ adalah bendera-bendera iblis ditancapkan sebagaimana sabda Nabi SAW? Itu adalah pasar-pasar. Kalau anda datang menjelang buka puasa, mungkin masih ada uzurnya. Tapi dari pagi membuang-buang waktu ini luar biasa. Akan disesali semuanya itu. Demikian pula teman-teman sekalian, Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, orang-orang soleh di masa lalu, jika jiwa mereka mudah dikendalikan kepada kebaikan. Sedangkan jiwa kita ini begitu liar. Gampang sekali kita meninggalkan amal soleh. Malas beribadah terkecuali dipaksa. Oleh karena itu, paksalah ia. Padahal Abdullah bin Mubarak ini seorang tabi'in, ahli ibadah yang luar biasa. Sudah ilmunya luas, seorang ulama, kaya raya, seorang mujahid, hampir semua kebaikan berkumpul padanya. Dia pun menganggap ibadahnya masih kurang. Dan dia mengatakan harus kita cambuk dan kita paksakan ibadah itu. Demikian pula teman-teman sekalian, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mengingat hadis tentang keutamaan sholat jenazah mendapatkan 1 qirat. Dan 1 qirat kata Nabi SAW seperti gunung Uhud. Maka dia sambil sedih mengatakan, sudah berapa banyak kita buang-buang pahala bergunung-gunung. Bukankah kita teman-teman sekalian kadang-kadang sholat duhur di sebuah masjid atau asar, temukan jenazah. Habis sholat ada jenazah disolati, kita keluar. Kenapa kita nggak sholat 5-10 menit? 5 menit lah. Itu 1 gunung pahalanya. Berapa banyak jenazah yang kita sia-siakan. Begitu luar biasanya mereka menghisap diri mereka. Abi Dzar radhiyallahu anhu, ketika beliau sudah tidak ada lagi perabot di rumahnya karena semuanya dikeluarkan gitu. Lalu ditanyakan kepadanya, di mana anda taruh barang-barang anda? Beliau menjawab, kami telah mengirimnya semua ke rumah idaman kami di akhirat, yang segera kami akan pindah ke sana. Lalu dikatakan kepadanya, bukankah kau memerlukan barang-barang itu selama hidup di dunia? Maka dia mengatakan, pemilik rumah, maksudnya Allah, tidak mengizinkan kami untuk bisa berlama-lama tinggal di sini. Ini statement yang luar biasa dari seorang sahabat ini. Nabi Isa alaihissalam dinukil dalam sebuah riwayat mengatakan, siapa yang gerangan sudi membangun rumah di atas gelombang, tanahnya bergelombang, sulit untuk membangun, itulah perumpamaan hidup di dunia. Maka jangan engkau jadikan ini sebagai akhir tempat kamu yang abadi. Kita boleh punya tempat, tapi jangan sampai membuat kita lalai. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya dunia akan segera berlalu dan akhirat hampir tiba. Keduanya mempunyai pengikut, maka jadilah engkau pengikut akhirat dan jangan engkau menjadi pengikut dunia. Hari ini di dunia adalah waktu beramal tapi belum ada hisab. Sedangkan esok di akhirat adalah hisab tanpa amal. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar